A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, bumi yang kita tinggali saat ini merupakan bagian kecil dari alam semesta. Maka tak mengherankan jika masih ada banyak tempat misterius dan membuat kita penasaran. Jika diingat lagi, planet bumi pun menjadi tempat yang sangat luas bagi makhluk hidup penghuninya. Masih banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia, terutama yang terendam air seperti lautan. Dalam Al-Quran telah disebutkan terdapat beberapa tempat yang mana tempat itu menjadi tempat-tempat misterius yang belum ditemukan sampai saat ini. Apa saja nama tempat-tempat tersebut? Baiklah, sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya sahabat-sahabatku semua yang belum tekan tombol like, silakan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi amal ibadah buat sahabat-sahabat semua. Inilah 5 tempat paling misterius di bumi yang disebut Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah tempat persembunyian Dajjal. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Dunia diambang kehancuran yang besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara. Hewan ini bernama Al-Jasasah. Namun perihal lokasi tempatnya, Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja Rasulullah SAW menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya secara pasti diketahui bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Sokotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Sokotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tempat pulau Sokotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat.
kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Yang ketiga adalah tembok besi Zulkarnain. Tembok ini tertera di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Yajuj dan Makjuj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Yakjuj dan Makjujnya ada 999. Yang keempat adalah Gunung Qaf. Gunung ini pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibnu Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Yajuj dan Makjuj. Gunung Qaf ini dihuni oleh para wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Yang kelima adalah Istana Nabi Sulaiman. Kemegahan Istana Nabi Sulaiman tertera dalam Al-Quran. Menurut beberapa ahli sejarah, Istana Megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh sebab itu, Istana Nabi Sulaiman ini sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi bahwa Istana Nabi Sulaiman alaihi salam sekarang ini sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa adalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai tembok ratapan. Demikianlah 5 tempat paling misterius di bumi yang belum bisa terpecahkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.